Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah dengan NIM 193141092. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah dari Umbul Tlatar yang bertempat di Jalan Tentara Pelajar, Kebon Bimo, Boyolali. Kini Umbul Tlatar menjadi tempat wisata pemandian yang cukup besar di daerah Boyolali, khususnya di Desa Kebon Bimo. Untuk asal-usul Umbul Tlatar itu sendiri yaitu diawali dengan cerita adanya sebuah desa yang merupakan bentangan padang ilalang, tanah kering kerontang, berpadas dan penuh bebatuan. Desa ini bernama Sambi. Pemimpin desa pada waktu itu bernama Ki Ageng Wonotoro. Beliau adalah sosok figur yang sangat arif dan bijaksana, penuh rasa tanggung jawab dalam memimpin desanya. Di samping itu, beliau juga mempunyai kepandaian linuwih dalam hal kebatinan. Ki Ageng Wonotoro merasa sangat prihatin melihat keadaan desanya yang gersang kekurangan air. Untuk mendapatkan sumber atau mata air, Ki Ageng Wonotoro melakukan semedi, memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi sumber air. Di dalam semedinya, Ki Ageng Wonotoro mendapat petunjuk atau ilham yang isinya untuk mendapatkan sumber air supaya pergi ke pantaran menemui Ki Ageng Pantaran. Singkat cerita, Ki Ageng Wonotoro memerintahkan seseorang cantriknya untuk menemui Ki Ageng Panataran untuk meminta sumber air. Setelah cantrik utusan Ki Ageng Wonotoro sampai di Pantaran dan menyampaikan permohonan pimpinannya kepada Ki Ageng Pantaran, maka diberikan kepada cantrik tersebut sebuah kendi yang berisi air dan dikawal oleh 4 jin yang masing-masing bernama Ule, Wandialas, Cengkang, dan Asem Gede, dengan disertai pesan bahwa selama perjalanan pulang ke Sambi jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Akan tetapi dalam perjalanannya sampai di Desa Tlatar terjadi angin ribut, mendung tebal, dan halilintar yang menyambar-nyambar. Suasana jadi seram dan menakutkan, sehingga dengan tidak disadari, cantrik tersebut menoleh ke belakang karena ketakutan. Kendi yang dibawanya jatuh. Bersamaan dengan jatuhnya kendi, suara gemuruh tersebut hilang. Cantrik sadar akan tugasnya, sehingga diambil kendi tersebut untuk dibawa ke Desa Sambi meskipun airnya tinggal sedikit. Saat kendi tersebut diambil, suara gemuruh dan hujan lebat datang lagi. Cantrik semakin ketakutan. Sambil membawa kendi yang isinya tinggal sedikit itu, cantrik lari sehingga air yang ada di dalam kendi tersebut tercicir di jalan. Dan sesampainya di perbatasan Desa Sambi, airnya pun sudah habis. Di tempat kendi jatuh ternyata keluar air yang meluap-luap atau yang disebut dengan umbul. Sedangkan air yang tercicir di jalan-jalan keluar umbul kecil. Sesampai di Desa Sambi, cantrik langsung menghadap Ki Ageng Wonotoro dengan penuh rasa takut dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Mendengar cerita cantrik tersebut, Ki Ageng Wonotoro dengan penuh kesabaran menerima semuanya. Ki Ageng menyimpulkan bahwa permohonan untuk mendapatkan sumber air belum terkabul. Dengan kejadian tersebut, Ki Ageng Wonotoro menyuruh cantrik untuk kembali ke tempat di mana kendi tersebut jatuh, dengan maksud agar cantrik tersebut menjaga sumber air atau umbul tersebut yang muncul pada tempat tersebut. Cantrik menuju ke tempat kendi jatuh. Di situ cantrik melihat umbul yang meluap-luap, dan sekitar umbul ada 4 pohon besar, yaitu pohon randu alas, pule, asam gede, dan jangkang,
yang merupakan jelmaan dari 4 jin yang mengawal. Melihat air yang meluap-luap, Cantrik berusaha menyumbat sedikit agar air dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sekitarnya. Kemudian Cantrik mengambil batu di desa Mudal. Tetapi karena batu yang diambil terlalu besar, batu itu jatuh di sebelah Dukuh Mudal. Kemudian Cantrik mencari batu lagi dan akhirnya batu tersebut dapat menyumbat sebagian dari umbul, sehingga airnya dapat dimanfaatkan. Setelah itu Cantrik tersebut kembali ke Sambi. Ki Ageng Wonotoro bertanya kenapa Cantrik kembali pulang, padahal Cantrik tersebut disuruh untuk menjaga umbul tersebut. Cantrik menceritakan kejadian di umbul. Dari cerita Cantrik, Ki Ageng Wonotoro tetap menyuruh Cantrik agar tetap menjaga umbul tersebut, dan dari kejadian tersebut Ki Ageng Wonotoro berpesan bahwa kalau zaman sudah ramai besok, pertama, tempat kendi jatuh aku namakan umbul Mubal, sedangkan sekarang ini disebut umbul Telatar karena tempatnya di Dukuh Telatar. Tempat air tercecer dinamakan umbul Rajah yang sekarang menyebut desa Rancah. Tempat suara Prahara dinamakan Udanuwo. Kemudian tempat mengambil batu untuk menyumbat dinamakan Pasean yang sekarang menjadi desa Pasean. Batu yang jatuh di sebelah timur Dukuh Mudal dinamakan Batu Si Gajah. Dengan membawa pesan dari Ki Ageng Wonotoro, Cantrik kembali ke umbul dan melakukan semedi untuk mendapatkan pendamping hidup. Dalam semedinya, Cantrik diganggu oleh para peri yang akhirnya salah satu peri tersebut menjadi istri dari Cantrik. Dari perkembangan cerita, perkawinan Cantrik dengan peri dilaksanakan dengan perjanjian bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan asal peri tersebut dibuatkan rumah di sebelah timur umbul yang dinamakan Sedalem dan mata airnya dinamakan Sendang Sidalem. Semuanya adalah cerita dahulu. Sekarang umbul Telatar menjadi sebuah objek wisata pemandian untuk keluarga yang dilengkapi dengan tempat pemancingan dan warung lesehan yang menyajikan berbagai masakan ikan air tawar dan juga tempat bermain bagi anak-anak. Saat ini, umbul Telatar merupakan pemasok air baku utama bagi masyarakat Boyolali, karena PDAM Boyolali memanfaatkan umbul Telatar untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Boyolali. Cukup sekian, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.